Wu Zetian adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai maharani atau kaisar wanita. Masa kekuasaannya dimulai tahun 690 sampai 705. Meski demikian, penerusnya menurunkan gelarnya secara anumerta menjadi permaisuri. Wu Zetian mengawali kehidupannya di istana sebagai selir dari Kaisar Li Ximin atau Taizong. Setelah mangkatnya sang kaisar pada tahun 649, ia kemudian menjadi selir dari penerus dan putra Li Ximin, yaitu Kaisar Li Zi atau Gaozong, dan kemudian menjadi permaisuri dari sang kaisar. Setelah mangkatnya sang kaisar pada tahun 683, tahta diwariskan kepada putra mereka, yaitu Kaisar Li Xian atau Zongzong. Wu kemudian menjadi ibu suri, namun sebenarnya ialah yang mengendalikan kekaisaran. Namun belum genap 2 bulan memerintah, Li Xian digulingkan oleh ibunya sendiri, diasingkan, dan dijadikan tahanan rumah. Tahta kemudian diserahkan kepada putra Wu yang lain, yaitu Li Dan atau Ruizong. Li Dan yang hanya menjadi kaisar boneka yang dikendalikan ibunya, kemudian menyerahkan tahta pada 690 kepada ibunya. Wu kemudian menyatakan dirinya sebagai Huangdi, gelar yang disandang oleh para kaisar Tiongkok, menjadikan dia satu-satunya wanita yang menyandang gelar tersebut sepanjang 4000 tahun sejarah Tiongkok. Dia juga menciptakan dinastinya sendiri, yaitu dinasti Zhou, menyela masa pemerintahan dinasti Tang yang didirikan keluarga Li sejak tahun 618. Salah satu hal penting terkait kepemimpinan politik dan militer pada masa Wu Zetian adalah perluasan batas kekaisaran hingga jauh ke dalam Asia Tengah, dan melakukan serangkaian serangan ke arah semenanjung Korea. Dalam masa pemerintahannya, Wu juga memberikan dukungan pada Taoisme, Buddha, pendidikan, dan sastra. Keluarga Wu berasal dari Wenshui, Bingzhou, atau sekarang daerah Wenshui, Shanxi. Wu Zetian terlahir sebagai Wu Mei pada tanggal 17 Februari 624. Ayahnya adalah pengusaha kayu dan keluarganya cukup kaya. Ibunya berasal dari keluarga Yang, di mana keluarga tersebut memiliki pengaruh yang luas. Ketika Wu berusia 14 tahun, dia menjadi selir dari Kaisar Li Ximin atau Taizong. Sang ibu, lady yang berurai air mata, saat mengantar putrinya menuju istana. Ia tak rela buah hatinya itu menjadi gundik. Sadar ambisi besar bergejolak di dada putrinya, sang ibu berhenti menangis. Wu masuk ke istana sebagai selir dan bergelar Kairan, atau selir tingkat 5. Tetapi tampak bahwa Wu tidak begitu menarik perhatian kaisar. Singkatnya, ketika Taizong mangkat, dia meninggalkan 14 anak. 3 diantaranya berasal dari istri utamanya, Permaisuri Wende. Tetapi tidak ada yang berasal dari selir Wu. Sesuai adat, pasangan kaisar yang tidak memiliki keturunan akan ditempatkan di kuil selamanya setelah mangkatnya kaisar. Tetapi kemudian, Kaisar Li Zi atau Gaozong, putra dan penerus mendiang Taizong, membawa Wu kembali ke istana sebagai selirnya sendiri. Wu dianugerahi gelar Zhao Yi, peringkat tertinggi dari 9 selir tingkat 2. Saat itu, istri utama Gaozong, Permaisuri Wang, tidak memiliki keturunan, dan selir Xiao, yang merupakan selir kesayangan kaisar, memiliki seorang putra yang diberi nama Li Suji. Selir Wu dengan cepat menarik perhatian kaisar dan melahirkan putra pertamanya, yaitu Li Hong, pada tahun 652. Pada tahun 653, dia melahirkan seorang putra lagi yang diberi nama Li Xian. Pada tahun 654, anak perempuan Wu meninggal tak lama setelah dilahirkan. Wu mendakwa permaisuri sebagai pelakunya, walaupun beberapa kabar angin mengatakan bahwa Wu sendirilah yang membunuh putrinya sendiri agar dirinya dapat menjadi permaisuri. Pada musim panas 655, Wu kembali mendakwa permaisuri Wang dan ibunya, seorang wanita dari keluarga Liu, atas dugaan melakukan sihir. Gaozong menindaklanjutinya dengan melarang ibu permaisuri masuk ke istana. Kemudian Gaozong menggulingkan Wang dari kedudukannya sebagai permaisuri dan kemudian ditahan di tahanan istana bersama selir Xiao yang juga saingan selir Wu di istana. Pada tahun 655, secara resmi Wu Zetian ditetapkan sebagai permaisuri yang baru. Saat Gaozong kembali menunjukkan tanda-tanda belas kasihan kepada Wang dan Xiao, Wu Zetian memerintahkan agar mereka disiksa dan dieksekusi. Setelah kematian mereka, permaisuri Wu kerap dihantui dalam mimpi, membuat dirinya dan kaisar pindah untuk tinggal di ibu kota Timur Luoyang. Pada tahun 656, atas saran dari Zhu Jingzong,
Gaozong mencabut kedudukan pewaris tahta dari Li Zong dan memberikannya kepada Li Hong, putri Wu. Pada tahun 657, Wu bersama sekutunya menyingkirkan satu persatu penentangnya. Pengaruh Wu semakin menguat dan sampai pada tahap menyaingi kewenangan kaisar. Tiap pertemuan dewan, permaisuri Wu duduk di balik tirai di belakang Gaozong, dan masyarakat menyebut mereka dengan sebutan Dwi Tunggal Suci. Pada tahun 675, atas kesehatannya yang kian memburuk, Gaozong hendak menetapkan Wu sebagai walinya dalam memerintah kekaisaran secara resmi. Tetapi lantaran ditentang menteri dan pejabat, Gaozong menetapkan Wu sebagai wali kekaisaran secara tak resmi. Putra mahkota Li Hong yang menentang Wu lantaran tindakan yang terlalu mencampuri urusan pemerintahan juga meninggal mendadak. Pada umumnya para sejarawan mempercayai bahwa Wu meracuni Li Hong. Li Xian lantas dinobatkan sebagai putra mahkota yang baru. Sementara itu, Li Suji dan putra kaisar yang lain, Li Sangjin, dengan cepat didakwa melakukan kejahatan dan dikirim ke pengasingan. Beberapa waktu kemudian, putra mahkota Li Xian diasingkan atas dakwaan pembunuhan Ming Chongyan, cenayang istana yang dihormati baik oleh kaisar dan permaisuri, yang pernah menyatakan bahwa Li Xian tak pantas duduk di tahta. Setelah itu, Wu menunjuk putranya yang lain yaitu Li Ze untuk ditetapkan sebagai putra mahkota yang baru. Pada tahun 683, Gaozong mengangkat dari Luoyang dan Li Ze naik tahta sebagai kaisar Zhongzong. Wu yang kini menjadi ibu suri bertindak sebagai wali kekaisaran dan masih turut serta mengatur urusan pemerintahan. Dengan segera, sang kaisar baru menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan terhadap ibunya. Wu kemudian menggulingkan Zhongzong dan putra termuda Wu yaitu Li Dan kemudian dinaikkan ke tahta sebagai kaisar Huizong. Tetapi sang kaisar baru tak lebih seperti boneka bagi Wu yang makin berkuasa. Ruizong tidak memiliki fungsi kenegaraan dan seolah menjadi tahanan istana. Pada tahun 690, Ruizong menyerahkan kedudukannya kepada ibunya, menjadikan Wu secara resmi memerintah kekaisaran sebagai maharani. Setelah naik tahta, Wu Zetian membentuk dinastinya sendiri yaitu dinasti Zhou. Konon Wu menyebarkan agen mata-mata di seantero istana, menguping pembicaraan orang-orang. Mereka yang berseberangan dengan sang kaisar niscaya akan disingkirkan. Wu juga disebut-sebut membuat semacam harem yang berisi pria-pria tampan dan muda. Ia juga dikabarkan memiliki hubungan terlarang pertama dengan lelaki bernama Huai, kedua dengan Zhang bersaudara. Pada musim panas tahun 704, Wu jatuh sakit dan hanya Zhang Yizi dan saudaranya Zhang Changzong, dua kekasih Wu yang memiliki pengaruh sangat besar, yang diperkenankan menjenguknya, yang kemudian memunculkan dugaan bahwa dua bersaudara tersebut merencanakan pemberontakan. Wu mempersilahkan untuk menyelidiki mereka berdua, tetapi belum tuntas penyelidikan, Wu menghentikannya. Pada musim semi 705, Wu kemudian jatuh sakit. Beberapa pejabat merencanakan pemberontakan pada Zhang bersaudara, dan atas persetujuan putra mahkota, mereka melakukan aksinya pada 20 Februari dengan membunuh kedua bersaudara tersebut. Kemudian mereka mengepung Aula Changsheng, tempat kediaman Wu Zetian. Mereka menyatakan telah menghukum mati Zhang bersaudara atas dakwaan pemberontakan dan menekan Wu untuk menyerahkan tahtanya kepada Li Xian. Tanggal 21 Februari, dikeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Li Xian bertindak sebagai wali kaisar. 22 Februari, kembali dikeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Wu akan menyerahkan tahta kepada Li Xian. 23 Februari, Li Xian secara resmi kembali naik tahta sebagai kaisar Zhongzong. Esoknya, Wu Zetian dipindahkan ke istana Sangyang dengan penjagaan ketat. Walaupun begitu, Wu Zetian masih menyandang gelar Maharani Zetian Dazeng. Pada 3 Maret, dinasti Tang dipulihkan, mengakhiri kekuasaan dinasti Zhou yang telah berjalan selama 15 tahun. Wu Zetian mangkat pada 16 Desember 705. Ketetapan terakhir menyatakan kedudukan Wu Zetian diturunkan secara anumerta dari Maharani menjadi permaisuri. Lengkapnya permaisuri Zetian Dazeng. Pada tahun 706, Wu Zetian dikebumikan bersama suaminya, Gaozong, di Mausoleum Qianling, yang terletak di dekat ibu kota Chang'an di Gunung Liang. Selama 15 tahun kekuasaannya, Wu berhasil menyebarkan pengaruh kerajaannya hingga ke Asia Tengah. Kerajaannya menjadi yang terbesar di dunia pada masa itu. Meski demikian, saat mangkat ia dimakamkan dengan penuh penghargaan, bukan sebagai kaisar, melainkan ibu suri. Lalu para penerusnya berusaha menghilangkan jejak Wu Zetian dari sejarah. Selain menjadi satu-satunya kaisar perempuan dalam kekaisaran Tiongkok yang berdiri selama 4.000 tahun, Wu terkenal karena pemerintahannya yang sangat efektif dan juga harta kekayaannya yang sangat melimpah.
Begitulah akhir kisah dari seorang wanita yang bernama Wu Zetian yang menjadi satu-satunya kaisar perempuan dalam kekaisaran Tiongkok. Sekian video kali ini, jika informasi yang aku sampaikan kurang lengkap bisa kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.